Selamat datang di konten BBK Bahas Bang Kumis. Hai, konten di mana aku bahas tentang Sandy Walsh yang lagi main di Yokohama F. Marinos di Liga 1 Jepang J-League. Breaking news, guys. Pelatih Yokohama F. Marinos Holland barusan dipecat. Wah. Baru mulai kapan ya? Maret loh, kalau nggak salah Liga Jepang itu. Ini April kan? Udah dipecat. Tanggal 18 April resmi Marinos mengumumkan pecat Steve Holland. Steve Holland tuh mantan asisten coach di Chelsea atau di timnas Inggris. Jadi banyak orang yang berharap Yokohama F. Marinos bisa menang terus di J-League, ternyata tidak. Pelatih baru sementara adalah Patrick Kisnobo. Susah banget namanya. Patrick Kisnobo. Asisten coach Marinos sekarang itu naik ke pelatih. Tapi ini sementara ya. Orang Australia yang pernah main di Premier League, Leicester, Leeds United, dan Ipswich Town. Dan dia tuh timnas Australia juga. Nah, setelah pensiun, dia menjadi pelatih di mana ya? Di salah satu tim di Australia dan dia sempat jadi juara juga. Tapi tahun ini dia menjadi asisten coachnya Holland dan sekarang menjadi pelatih. Hasil Holland di Marinos ini kan sangat berpengaruh ke Sandy Walsh tentunya ya. Hasil Holland di Marinos dalam 11 pertandingan, 1 kali menang, 5 kali seri, 5 kali kalah di J-League. Poinnya meraih hanya 8 poin saja di Liga 1 J-League. Tentu saja, ini jauh dari ekspektasi supporter Yokohama F. Marinos. Sebenarnya ya, untuk Asia Champions League Elite, Holland berhasil maju ke babak berikutnya. Nanti aku bahas itu lagi. Marinos punya sejarah dan selalu ada di peringkat atas. Ya, kecuali tahun lalu ya. Tahun lalu agak peringkat 10 kalau nggak salah, 10 atau 11. Tapi Yokohama F. Marinos kan bersejarah. Tidak pernah degradasi ke Liga 2. Selalu ada di Liga 1. Dan sebagian besar musim itu selalu masuk ke top 5. Tapi sekarang poinnya hanya 8 dan peringkat 19. Ini kan J-League J1, J1 itu terdiri dari 20 tim. Peringkat 19 berarti kalau selesai dengan peringkat 19 akan degradasi. Untuk pertama kalinya di sejarah Yokohama F. Marinos. Tentu saja tim atau yang owner Yokohama F. Marinos itu harus menghindari dari degradasi. Makanya mereka memutuskan untuk pecat Holland. Tanggal 15 April kemarin, itu menjadi pertandingan terakhir dipimpin oleh Holland. Lawan Shimizu S-Pulse, tim yang baru promosi dari Liga 2 untuk tahun ini. Marinos kalah dengan 3-2. 2-3 ya, 2 Marinos, 3 S-Pulse. Padahal cetak 2 gol duluan Yokohama F. Marinos, tapi setelah itu kebobolan 3 gol dan kalah. Dan salah satu golnya adalah dari Inui Takashi yang pernah main di Liga Spanyol, yang pernah cetak gol waktu lawan Kroasia. Ya, masih ingat gak ya, teman-teman? Dan dia itu masih main di Shimizu S-Pulse, usianya udah 36 tahun, masih main dan masih dia cetak gol. Anyway, salahnya Holland itu, pergantian pemain hanya 2 kali saja untuk pertandingan itu. Padahal kita bisa ganti pemain 5 orang ya. 5 pemain bisa ganti dalam satu pertandingan. Tapi dia hanya ganti 2 pemain saja. Kenapa itu salah? Karena jadwal Yokohama F. Marinos sejak 2 bulan yang lalu, sejak pertama J-League, itu padat banget. Setiap 3 hari atau 4 hari selalu ada pertandingan. Jadi pemain-pemainnya pada lelah semua. Dan pertandingan kemarin lawan Shimizu S-Pulse kelihatan banget
Kalau orang-orang yang mungkin tidak mengerti tentang sepak bola juga, kalau lihat wajah pemain-pemain, ekspresi pemain-pemain, itu pasti kita tahu semuanya lelah. Karena mereka main terus. Dan Holland tidak ganti pemain. Akhirnya Marinos kebobolan 3 gol dan kalah. Selain J-League, kan tadi aku udah bilang, Asia Champions League, Yokohama F.C. Marinos ikut Asia Champions League Elite juga kan. Jadi dibanding tim-tim lain di J1, Yokohama F.C. Marinos itu jauh lebih banyak jumlah pertandingannya. Tapi Holland itu hampir tidak pernah pakai rotasi pemain. Itu dia. Banyak supporter merasa stres gara-gara itu. Dalam 4 pertandingan terakhir, ini coba kita bahas tentang Bang Kumis nih. Sandy Walsh pun di cadangan terus, tidak dikasih waktu main 4 pertandingan terakhir. Terakhir main di tanggal 2 April lawan Nagoya Grampus dan kalah dengan skor 0-2. Sebenarnya sebelumnya juga, satu pertandingan sebelumnya juga lawan Okayama, Sandy Walsh main juga, tapi hanya 20 menit atau 20 sampai 30 menit doang. Karena salah satu center back si Thomas Deng cedera waktu itu. Jadi mendadak dia masuk, dan setelah dia masuk langsung kebobolan. Dan sebenarnya yang cetak gol itu Sandy Walsh yang lawan striker itu dan kebobolan. Nah setelah itu main di Nagoya Grampus 0-2 kalah juga gitu. Jadi setelah itu Sandy Walsh tidak dikasih waktu menit lagi. Nah itu ada beberapa alasan, tapi salah satu alasannya adalah pemain bernama Suama itu masih muda. Ini sebenarnya baru lulus kampus. Sebenarnya belum lulus sih, tapi dia udah masuk gabung ke Yokohama F.C. Marinos. Dan dia debut, dan dia mainnya bagus. Dan masih muda. Dan dia itu pemain homegrown player. Itu artinya adalah pemain yang bertumbuh di Yokohama F.C. Marinos sejak kecil. Dan di dalam aturan J-League, setiap tim itu harus punya pemain homegrown player. Harus punya. Jadi Suama adalah salah satunya. Jadi dia itu memenuhi syarat itu. Jadi untuk tim juga sangat bermanfaat kalau Suama main. Nah itu alasan itu Sandy Walsh tidak dikasih waktu main lagi. Tapi padahal ya, banyak supporter itu berharap Sandy Walsh main untuk Yokohama F.C. Marinos. Karena satu-satunya kemenangan di J-League lawan Gamba Osaka. Skornya 2-0. Waktu itu si Sandy Walsh main sebagai center back kiri. Kanan Quiñones, kiri Walsh. Dan benar-benar dipuji dari pengamat bola Jepang. Kedua center back ini sangat solid. Dan kerjasamanya juga bagus banget. Saling membantu dan kerjasama bagus sekali. Jadi banyak supporter itu ingat kemenangan pertandingan yang menang itu. Jadi banyak supporter berharap Sandy Walsh main lagi. Tapi kan ada Suama ya. Dan sekarang ada Thomas Deng juga. Tapi Quiñones cedera. Nah, tapi Sandy tidak dikasih waktu main. Nah, terus setelah pertandingan Shimizu Pulse, kekalahan Shimizu Pulse selama Shimizu Pulse 2-3, salah satu pemain winger Yokohama F.C. Marinos bernama Euber berkata begini di interview. Aku sendiri kondisinya sangat bagus. Secara mental pun siap bermain untuk Marinos, dedikasi untuk Marinos. Tapi entah kenapa aku nggak dikasih waktu main. Aku benar-benar nggak ngerti alasan kenapa aku nggak dipakai. Nah, Euber sendiri bilang begini. Dia nggak ngerti keputusannya si Holland. Berarti, pemainnya juga mulai merasa nggak enak sama Holland. Nggak akrab sama Holland. Nggak satu hati sama Holland. Euber adalah salah satu winger yang sangat penting untuk Marinos. Musim lalu, hampir semua pertandingan si Euber main.
Dan emang kalau Eber main, musim ini juga ya, kalau Eber main, dikasih menit, 10 menit, 15 menit, selalu bikin chance dan cetak gol juga gitu. Emang dari pemain maupun supporter sudah banyak yang kritik taktik dan juga pemilihan pemain dari Holland. Semuanya mulai stres. Menurut aku wajar sih dia dipecat. Karena taktik juga emang nggak ada taktik. Salah satu PR Yokohama Marinos musim lalu adalah harus mengurangi kebobolan. Karena kebobolan terlalu banyak, terlalu sering. Jadi cetak gol memang banyak Yokohama Marinos, tapi kebobolannya juga banyak banget. Jadi salah satu PR-nya memang yes untuk mengurangi kebobolan. Tahun ini yes berkurang, emang kebobolannya berkurang. Cuman golnya berkurang drastis juga. Makanya nggak bisa menang. Dan itu pun kenapa kebobolannya berkurang, karena center back-nya bagus. Si Quiñones sama Sandy Walsh. Dan juga Suama juga oke. Dan belakang-belakangnya sama goalkeeper Park Il-gyu Park. Mereka sangat berjuang untuk bertahan defense. Makanya jumlah kebobolannya berkurang. Cuma itu pun kebobolannya bukan berkurang karena taktik. Karena kemampuan pemain sendiri. Nah, kalau begitu, buat apa pelatih ada di situ? Ya kan? Nggak ada taktik sama sekali. Hari Sabtu, tanggal 19 April langsung ada pertandingan, dan tanggal 26 April ada pertandingan ACL, Asia Champions League Elite, lawan Al Nassr yang ada Cristiano Ronaldo, Sadio Mane. Nah, pertandingan yang sangat penting untuk Yokohama Marinos. Tapi sebelumnya, memutuskan untuk pecat pelatih. Nah, itu keputusan yang penting sekali. Masih ada satu pertandingan sebelum ACL Elite. Karena Yokohama Marinos itu benar-benar fokus ke ACL Elite. Kalau bisa juara, bisa masuk ke World Club Team Championship untuk tahun depan. Jadi benar-benar mereka fokus ke situ. Nah, kalau Hollandnya dipecat setelah tanggal 19, berarti nggak ada pertandingan sama sekali untuk persiapan ke tanggal 26 lawan Al Nassr. Ini kesempatan, masih ada satu pertandingan di J-League sebelum berangkat ke Arab Saudi. Jelas ya, tapi itu pun jelas kurang cukup waktunya untuk persiapan dengan pelatih baru. Tapi mulai hari ini tanggal 18 April, pelatih baru udah mulai memimpin latihannya. Pemain-pemainnya juga tidak bisa prediksi siapa yang dimainkan di pertandingan berikutnya. Karena kita semua nggak tahu pelatih baru si Kisnobo itu taktiknya kayak gimana, kita semua nggak tahu. Belum tahu. Tapi yang jelas, buat Sandy Walsh ini kesempatan lagi. Karena 4 pertandingan terakhir, dia nggak dimainin. Karena ada kekalahan sebelumnya, yang 0-2 itu. Tapi di sini, nilai-nilai pemainnya jadi flat lagi. Karena pelatih baru. Ya kan? Sekarang, center back sekarang ada 4. Yang center back inti ada 4. Thomas Deng, Quiñones, Suama, dan Sandy Walsh. Si Thomas Deng kemarin sempat cedera, tapi dia main lagi pertandingan barusan yang kalah 2-3 itu. Suama juga main. Quiñones lagi cedera. Sandy Sam masih ada kesempatan untuk meraih kursi starter untuk pertandingan berikutnya. Jelas, 4 pertandingan terakhir ini Yokohama Marinos nggak menang sama sekali. Berarti di situ ada peluangnya untuk Sandy Walsh. Tidak main Sandy Walsh, tidak menang. Semoga kalau Sandy main di pertandingan berikut dan dapat kemenangan lawan
Urawa Reds kalau nggak salah tanggal 19, dan juga tanggal 26 lawan Al Nassr. Semoga pelatih baru kasih perubahan strategi di laga-laga berikutnya. Mulai tanggal 18 April hari ini sudah pelatih baru, sementara Chris Novo mulai memimpin Marinos. Semoga Sandy Walsh dikasih waktu main dan meraih kemenangan untuk Marinos di J-League dan Asia Champions League Elite. Amin, amin. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Karena ini breaking news yang barusan terjadi di Yokohama Marinos, aku share ke kalian ya. Lingkungan, suasana Yokohama Marinos akan berubah, dan di situ ada peluang untuk Sandy Walsh Bang Kumis. Semangat Bang Kumis, Sandy Walsh-san, aku tetap dukung 100% dari Indonesia. Semoga menang, semoga dapat kursi starter. Nama saya Hiroaki Gato, sampai bertemu lagi di Bahas Bang Kumis berikutnya. Mata nih.